dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita horor penjual bakso tengah malam di Magetan. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam yang membuatku berpikir 2 kali untuk keluar rumah saat tengah malam. Namaku Ardi. Aku bekerja sebagai penjaga warnet di sebuah desa kecil di Magetan. Pekerjaanku sering membuatku harus begadang sampai larut malam. Dan terkadang, aku merasa lapar di jam-jam yang tidak wajar. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Warnetku sudah sepi dari pengunjung, hanya ada suara kipas angin dan dengung komputer yang masih menyala. Aku duduk di kursi kayu sambil menguap, perutku mulai keroncongan. Di saat aku berpikir untuk pulang, terdengar suara yang tidak asing. Ting ting ting. Suara dentingan mangkuk dan sendok khas pedagang bakso. Aku tertegun. Siapa yang berjualan bakso tengah malam begini? Rasa lapar mengalahkan rasa curiga, dan aku keluar dari warnet untuk melihat. Di seberang jalan, aku melihat sosok pedagang bakso mendorong gerobaknya perlahan. Lampu petromak kecil tergantung di sisi gerobak, menerangi wajah si penjual yang tertutup sebagian oleh caping lebar. Tanpa pikir panjang, aku memanggilnya. "Bang, baksonya 1 ya?" teriakku. Penjual itu menghentikan gerobaknya dan menoleh. Senyumnya ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena cahaya lampu petromak yang membuat bayangannya terlihat aneh. Aku mengabaikan perasaan itu dan mendekat. Dia mulai meracik bakso dengan gerakan yang tenang. "Lapar ya, Mas?" tanyanya dengan suara serak tapi ramah. Aku mengangguk. "Iya, pas banget ada abang lewat." Namun, semakin lama aku berdiri di dekatnya, hawa dingin mulai merayap ke tubuhku. Padahal, malam itu tidak terlalu dingin. "Apa kerja sampai tengah malam terus, Mas?" tanya si penjual bakso sambil menyerahkan mangkuknya. "Iya, biasa bang. Namanya juga cari rejeki," jawabku sambil mengambil mangkuk itu. Tapi saat tanganku menyentuh mangkuk, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mangkuk itu terasa terlalu dingin, seolah-olah baru saja keluar dari kulkas. Aku mengabaikannya dan duduk di bangku kayu kecil yang dia sediakan. Saat aku menyeruput kuah bakso, rasanya gurih dan nikmat, tapi ada rasa lain yang tidak bisa kujelaskan. Rasa yang tidak wajar. Ketika aku menoleh ke arah si penjual, dia berdiri mematung, menatapku dengan senyuman yang kini terasa menyeramkan. Aku mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. "Baksonya enak, Bang," kataku sambil tersenyum kaku. Si penjual hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Dia terus memandangiku, dan aku mulai merasa tidak tenang. Hawa dingin semakin menusuk, meskipun aku tahu malam itu seharusnya tidak sedingin ini. "Bang, sering jualan sampai jam segini ya?" tanyaku untuk memecah keheningan. Dia akhirnya menjawab, tapi dengan nada yang pelan, hampir seperti berbisik. "Iya, sudah lama. Pelanggan tengah malam itu unik-unik." Jawabannya membuatku sedikit bingung, tapi aku hanya mengangguk. Saat aku melanjutkan makan, mataku tanpa sengaja tertuju pada gerobaknya. Ada sesuatu yang aneh dengan wadah-wadah tempat dia menyimpan bahan bakso. Tutupnya sedikit terbuka, dan aku melihat sesuatu di dalamnya yang membuat perutku terasa mual. Warna merah gelap, seperti darah yang mengental. Aku segera mengalihkan pandangan, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya bumbu atau kuah kental. Tapi pikiran itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa waspada yang mulai merayap. Ketika aku hampir selesai makan, aku mendengar suara seperti langkah kaki, pelan tapi jelas, datang dari arah belakang gerobak. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Bang, itu tadi suara apa ya?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Si penjual bakso hanya tersenyum, kali ini lebih lebar dari sebelumnya. "Ah, mungkin kucing liar, Mas. Kadang suka ada yang lewat." Aku mencoba mengabaikan firasat buruk dan menyerahkan mangkuk kosongku padanya. "Berapa, Bang?" tanyaku sambil merogoh kantong.
Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandangku dengan tatapan kosong sebelum akhirnya berkata, "Bayarannya nanti saja, Mas. Lagi pula, kita pasti ketemu lagi." Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Aku mengangguk ragu, lalu beranjak pergi tanpa melihat ke belakang. Namun, saat aku sudah beberapa langkah menjauh, aku mendengar suara dentingan sendok itu lagi. Ting, ting, ting. Tapi kali ini, suara itu terdengar semakin menjauh dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah gerobaknya melaju tanpa didorong. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan pulang. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu dalam senyuman si penjual bakso yang terus menghantui pikiranku. Keesokan harinya, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Aku menceritakan kejadian semalam kepada temanku, Adi, yang juga orang asli Magetan. Dia mendengarkanku dengan serius. Wajahnya berubah, semakin tegang seiring aku menjelaskan. "Mas, kamu yakin? Penjual bakso tengah malam?" Tanyanya dengan nada ragu. "Iya, kenapa memangnya?" Adi menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Di sini ada cerita lama tentang penjual bakso yang aneh. Dia biasa jualan tengah malam, tapi bukan manusia biasa. Konon, bakso yang dia jual itu bukan dari daging sapi, Mas." Aku terdiam, merasa bulu kuduku meremang lagi. "Maksud kamu?" Adi mengangguk pelan. "Ada desas-desus kalau dia pakai daging manusia, tapi bukan cuma itu. Katanya, dia hanya muncul di malam-malam tertentu, dan pelanggan yang makan, baksonya sering dapat nasib buruk." Aku merasa leherku kaku, sulit menelan ludah. "Itu cuma cerita kan, Di? Kamu serius?" Dia mengangkat bahu. "Aku nggak tahu pasti, Mas. Tapi kalau kamu mau tahu lebih banyak, coba tanya ke Pak Surip. Dia dulu pernah kerja jadi penjaga malam di dekat situ." Aku memutuskan untuk menemui Pak Surip. Rumahnya tidak jauh dari pasar tempat aku makan malam itu. Saat aku menceritakan pengalaman dan pertanyaanku, wajahnya langsung berubah. "Penjual bakso itu, dia sudah lama nggak ada," katanya dengan nada rendah. "Terakhir kali orang bilang lihat dia, itu hampir 10 tahun lalu." Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. "Tapi, Pak, saya jelas-jelas ketemu dia tadi malam." Pak Surip hanya menatapku tajam. "Kalau memang benar begitu, Mas, mungkin kamu harus hati-hati. Penjual itu bukan manusia biasa. Dia suka menandai orang-orang yang makan baksonya. Kalau memang kamu sudah makan, jangan kaget kalau nanti ada sesuatu yang aneh terjadi." Aku pulang dengan kepala penuh pikiran, dan malam itu aku benar-benar sulit tidur. Namun, yang lebih buruk adalah kejadian-kejadian yang mulai terjadi setelahnya. Di malam berikutnya, aku mendengar suara itu lagi. Ting, ting, ting. Suara dentingan sendok. Semakin lama semakin dekat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Namun, tepat tengah malam, pintu depan rumahku diketuk. Aku terdiam di tempat tidur, tubuhku kaku seperti batu. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan langkah gemetar, aku berjalan ke pintu depan. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya bisa kudengar sendiri. Aku melihat jam di dinding, tepat pukul 12 malam. "Siapa di luar?" Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Aku mengintip dari jendela kecil di dekat pintu, dan aku hampir tidak bisa bernapas. Di luar, terlihat sosok pria tua penjual bakso yang aku temui malam itu. Dia hanya berdiri diam, wajahnya menunduk, tapi suara gerobaknya tetap terdengar jelas. Aku mundur perlahan, berharap dia pergi dengan sendirinya. Tapi ketukan di pintu semakin keras, seperti seseorang yang tidak sabar. "Mas, buka pintunya." Baksonya sudah siap. Suara serak itu bergema dari luar. Aku hampir jatuh karena panik. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba menelepon Adi. Tapi anehnya, tidak ada sinyal. Tiba-tiba, suara ketukan itu berpindah. Kali ini dari jendela kamarku. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri melihat keluar. Tapi yang kulihat hanyalah bayangan hitam besar.
Aku merasa seperti diintai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penjual bakso. Tolong, bisikku, berharap ada seseorang yang mendengar. Dan lalu semuanya menjadi sunyi. Suara gerobak, ketukan, semuanya menghilang. Aku pikir mungkin itu sudah selesai. Tapi saat aku berbalik, aku membeku. Di sudut kamar, di balik bayangan lemari, aku bisa melihatnya. Sosok itu berdiri di sana, dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. "Kamu suka baksonya, Mas?" Wajah pria itu, yang tadinya tampak biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya hitam pekat, seperti dua lubang kosong yang menelan segala cahaya. Mulutnya mengereng, memperlihatkan gigi tajam yang memanjang. Senyumnya semakin lebar, menampakkan deretan gigi yang lebih menyeramkan daripada yang pernah kulihat. Aku tercekik, berusaha berteriak, tapi suaraku terhenti di tenggorokan. Rasa takut menghimpit dadaku. Dengan gemetar, aku mundur sedikit demi sedikit, mata tak bisa lepas dari sosok itu. "Mas, kenapa kamu nggak mau makan baksonya?" Suara itu terdengar lebih dalam, lebih parau, seperti suara dari dunia lain. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti terkunci. Semua yang ada di kamar ini terasa semakin sesak. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di lantai, di bawah kaki. Seperti ribuan kaki kecil yang bergerak perlahan. Aku menoleh dan melihat bayangan-bayangan aneh bergerak cepat menuju kakinya. Tubuhku hampir roboh saat aku melihat apa yang ada di sana. Ratusan ekor ular kecil, memanjang dan bergeliat, keluar dari bawah lantai kayu rumahku. "Mas, aku menunggu." Suara pria itu terdengar lagi. Kali ini lebih mendalam. Dengan seluruh sisa kekuatanku, aku berlari ke pintu dan berusaha membuka kunci. Tapi seolah kunci itu terkunci dengan sendirinya. Aku berteriak, memanggil-manggil nama Adi. Tapi tidak ada yang menjawab. Sosok pria itu mendekat. Langkahnya lambat, tapi pasti. Setiap kali dia bergerak, lantai rumah seakan bergema dengan suara gemeretak yang membuat bulu kuduku meremang. Aku berusaha menarik pintu, tapi itu sia-sia. "Kamu sudah memakannya, Mas. Sekarang, giliranmu, bagianmu." Aku menatap mata pria itu, yang kini semakin dekat. Dari mulutnya, darah mulai menetes, membasahi lantai di sekitarnya. Sosok itu hampir mencapai lenganku, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti kebekuan yang datang dari dalam diriku. Aku merasa kehilangan kekuatan. Lalu, saat hampir tak ada harapan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Adi muncul di sana. Wajahnya pucat dan tampak sangat ketakutan. "Ayo Mas, cepat lari." Aku tanpa pikir panjang berlari keluar dari kamar, mengejar Adi. Namun, saat aku melangkah keluar, sosok pria itu sudah tidak ada. Rumahku kembali sunyi, dan aku mendapati diriku terengah-engah di luar. Adi menatapku dengan cemas. "Kamu nggak lihat dia?" Aku menggigil, tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa merasakan bau darah yang menusuk. Kami berdua berlari keluar dari rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Namun, setiap malam, suara gerobak itu, suara dentingan sendok, masih terdengar di kejauhan, seolah mengingatkan aku akan sesuatu yang mengerikan. Bahwa penjual bakso itu masih ada, dan dia selalu menunggu untuk bagian selanjutnya.